Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang mana atas izin dan karunia-Nya kita bisa bertemu di bulan suci Ramadan ini. Salawat beserta salam, tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan besar kita yakni Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan sampailah kepada kita selaku umatnya yang menganut ajarannya. Pada kesempatan kali ini, saya Anissa Jafira, alumni SDIT Miftahul Huda, angkatan pertama, ingin memberi sedikit ilmu yang insya Allah bisa bermanfaat bagi kita semua. Sahabat senja Ramadan yang diridhoi oleh Allah, kita selaku manusia yang senantiasa mengharapkan ridho dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara kita melakukan amal soleh, ibadah yang telah ditetapkan olehnya. Siapa sangka itu semua justru bisa hangus hanya dengan satu alasan. Bayangkan, semua amalan atau ibadah yang kita lakukan selama hidup kita, yang mungkin bisa saja saat kita mengerjakannya kita perlu melawan rasa malas diri sendiri yang terus bergejolak itu, justru hangus hanya dengan satu alasan ini. Nah, lalu apa sih alasan tersebut? Alasan di mana semua amalan yang kita lakukan hangus. Alasan sederhananya yaitu dengan kita menghitung amalan itu sendiri. Sahabat senja Ramadan yang dirahmati Allah, saat amalan mulai dihitung-hitung, keikhlasan justru mulai dipertanyakan. Di sisi lain, mereka orang-orang yang beriman tidak pernah sibuk untuk merasa cukup. Mereka akan terus berjalan beriringan dengan amalan yang mereka kerjakan. Alasannya karena mereka tahu, mereka sadar ketaatan yang mereka miliki itu hanyalah nikmat yang Allah berikan terhadap dirinya. Sebagian orang mungkin pernah merasa bahwa dirinya sudah melakukan banyak perbuatan baik, sehingga mereka berpikir bahwasannya seharusnya Allah memberi sesuatu hal yang lebih bagi dirinya. Nah, disinilah justru Allah memberi peringatan besar bagi kita. Karena masalahnya, fokus utama yang perlu kita perhatikan justru bukan dari segi amalannya, melainkan dari cara kita memandang amalan tersebut. Karena begitu amalan mulai dihitung-hitung, keikhlasan pelan-pelan mulai bergeser menjadi tuntutan. Sebagaimana dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tamnu tastaksir, yang artinya, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Quran surat Al-Mudaththir ayat 6. Sahabat senja Ramadan yang dirahmati Allah, amal itu bukan suatu alat untuk kita bisa menekan Allah. Kadang tanpa sadar, sebagian orang berkata bahwa dirinya sudah berhijrah, bahwa dirinya sudah berdakwah, bahwa dirinya sudah banyak mengorbankan. Seolah-olah itu semua adalah jasa besar yang membuat Allah wajib untuk membalas. Padahal hakikatnya yang perlu kita tahu bahwa ketaatan itu suatu nikmat, suatu rezeki yang Allah berikan terhadap kita. Jadi bukan semata-mata prestasi atau hal yang perlu membanggakan diri. Karena dari situ bisa saja Allah mencabut hidayah itu dan semuanya bisa berhenti di hari itu juga. Nah, ini yang menarik. Apa sih bahayanya saat kita sudah merasa cukup? Sahabat senja Ramadan, saat seseorang sudah merasa berbuat banyak hal yang sebenarnya terjadi tidak terlepas dari hal ini. Yang pertama, semangatnya yang akan mulai menurun, dan yang kedua yang akan disusul dengan usahanya yang mulai setengah-setengah, dan yang ketiga atau poin yang terakhir yaitu rasa berhak yang justru malah meningkat. Padahal dalam Islam, ketaatan itu bukan seperti sprint yang hanya memfokuskan pada kecepatannya saja, melainkan justru ia mengutamakan daya tahan. Karena tidak akan pernah ada dalam fase hidup yang namanya pensiun dari ketaatan.
Sahabat Senja Ramadan, dakwah dan amal itu bukan berbicara soal hasil, melainkan tentang konsistensi atau ketetapan. Karena dakwah dan amal itu seperti sholat. Kita sholat bukan karena semata-mata hasil langsung, melainkan karena kita merasa bahwa Allah itu layak untuk disembah saat kita sholat. Karena kalau amal kita berhenti hanya karena tidak diapresiasi, tidak dilihat oleh orang lain, dan tidak ada hasil langsung, berarti dari awal ada niat yang tidak semestinya dan harus dicek ulang, dan hal ini harus dibenarkan. Sahabat Senja Ramadan, mereka orang yang ikhlas itu akan selalu merasa bahwa dirinya belum melakukan apa-apa. Contohnya seperti ini. Orang yang semakin ikhlas, maka ia akan semakin merasa kurang. Dan orang yang semakin dekat kepada Allah, maka semakin rendah pula hatinya. Sahabat Senja Ramadan, orang yang merasa bahwa dirinya belum cukup melakukan amal baik, justru Allah lipat gandakan pahalanya. Sebagaimana dalam Quran surat Ibrahim ayat 7 yang berarti, jika kalian bersyukur, niscaya Allah menambah nikmat kepada kita. Nah, pesan yang mungkin untuk adik-adik SDIT Miftahul Huda di bulan Ramadan ini, di bulan suci Ramadan ini, saya harap kita bisa lebih meningkatkan ibadah kita tanpa dibarengi dengan rasa ingin diapresiasi, ingin dilihat oleh orang lain, dan tidak dibarengi dengan menghitung amal baik kita. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.